Kemudian selanjutnya terima kasih banyak kepada imam tadi yang telah membacakan surat At-Talaq ya, Tunku Muhammad Suyuti. Akhirnya gara-gara ayat baca ini saya mengganti judul saya pada pertemuan kali ini ya. Karena betapa dalam ayat yang dibacakan tadi ya, Allah telah berbicara banyak tentang wanita. Mulai dari permasalahan talak, kemudian masalah iddah, kemudian masalah radha'ah ya, masuk juga tentang permasalahan infak. Dalam dua rakaat kita dengar tadi banyak masalah ya tentang wanita yang Allah sebutkan di situ, yang di situ adalah kewajiban kita laki-laki. Nah, gara-gara ini hadhil ayah sa'iqah ila saya menggantikan topik pembahasan kita. Wallahu alam kenapa. Nah, kalau ada yang ingin tanya bahwa apa pengaruh atau peran daripada wanita saat ini bagi pembangunan. Apa peran wanita abad ini atau saat ini bagi pembangunan kita? Bagi Aceh di masa yang akan datang. Kalau ada yang nanya begini ya, maka jawaban kita, saya kasih contoh langsung, kami kasih contoh adalah hari-hari ini. Saya pergi dari Sigli, kami pergi dari Sigli, mau ngisi bensin diisi oleh wanita, oleh ibu-ibu, oleh wanita, perempuan. Kemudian masuk untuk beli ke kios atau ke supermarket dilayani oleh wanita. Kemudian kami buka radio masuk ke Banda Aceh, channel yang diambil rata-rata semua adalah suara wanita. Ya. Kemudian kalau hadir di majelis taklim, kita lihat kebanyakannya adalah wanita. Bahkan yang paling intens majelis taklim itu adalah wanita, ibu-ibu, kaum ibu-ibu ini ya, yang paling intens. Kemudian kalau kita pergi ke kampus, kebanyakan kita dapatkan adalah mahasiswi lebih banyak daripada mahasiswa. Ini mana jadi nah? Ya. Kemudian kalau berhenti di lampu merah, setengah daripada yang mengendarai kendaraan itu adalah perempuan. Dan begitu juga di kafe-kafe yang baru itu sebahagiannya adalah anak-anak gadis kita yang duduk hari ini ya. Begitu juga dewan guru SD, SMP, SMA. Kalaupun enggak setengah, maka lebih daripada itu adalah guru-guru wanita. Kalau pergi ke rumah sakit, kita tidak bisa pulang ke rumah dan tidak mampu bangkit kalau tidak mendapatkan perawatan daripada perempuan. Menyena dokter mentang tirau tambang yang agam nampak. Nya, kamu nampak orang agam kalinya. Pajan bengah-bengah pagi-pagi saja ketika dokter masuk, kamu nampak orang agam tirau. Kalau tidak ya semua wanita. Begitu juga kalau kita sekolahkan anak kita dari sejak awal TK, maka yang mendidik mereka semua adalah wanita. Anak kita sekolah kecil, dia mendapat suara yang sering mereka dengar adalah suara wanita terus. Begitu juga anak kita pulang ke rumah, dia jumpai ibunya, yang sering dia dengar adalah suara ibunya terus. Ayahnya siang atau malam kalaupun jumpa sebentar. Kalau ada yang masih nanya apa peran wanita untuk pembangunan Aceh ke depan, nyo mateng tengut, hana jaga alom. Ya. Apa peran wanita untuk masa Aceh yang akan datang? Nyan manteng gunung, hana getro nuwinok kenolom, hana getro kota alom. Itu sudah enggak dipertanyakan lagi. Kita sudah diambang perubahan. Kita sudah masuk bukan diambang lagi.
Perubahan bahawa wanita sudah masuk di ranah lini-lini kehidupan kita yang sudah syarat sekali. Ya. Perlu kita paham, kita sudah sampai di sini. Akan terjadi ke depan perubahan sosial besar dalam kehidupan tatanan masyarakat kita. Pergi ke mahkamah, kita dapatkan yang banyak menggugat hari ini, gugat cerai, wanita, istri-istri menggugat cerai. Kita sudah masuk perubahan besar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, maka dari sini, ya, masalah ketahanan keluarga menjadi permasalahan besar. Kita nggak bicara masalah selingkuh, masalah ini, ya. Tapi ini adalah sumber daripada, ya, adanya perubahan besar ini adalah sumber daripada ketahanan keluarga nanti akan tergoyangkan. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini untuk kita pahami betul tentang ketahanan keluarga, sungguh sangat harus diperhatikan abad ini. Kita lihat selingkuh. Dulu kita dengar itu di Jawa atau di tempat lain, tapi sekarang sudah banyak di tempat kita. Maaf, kata-kata selingkuh itu adalah budaya kita. Kalau dalam bahasa Arab, khianah zaujiyah, itu namanya selingkuh, pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, khianat, ya. Kenapa ini mulai terjadi, ya? Kalau orang barat tidak ada istilahnya selingkuh begitu mungkin, ya, karena sifat mereka lebih terbuka, ya. Tapi begini saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bercermin kepada bagaimana para sahabat dulu. Islam telah memberikan hak banyak, khususnya dalam surat Talak kita dapatkan, ya. Islam telah memberikan hak banyak kepada wanita, dan itulah Islam. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau bilang, kami dulu ketika di Mekah, kami yang punya banyak suara terhadap wanita, kami punya keputusan. Tapi ketika kami sudah berhijrah ke Madinah, ya, mulailah para wanita mulai meminta kepada kami dan banyak berbicara. Nabi sendiri mendengar ocehan ataupun perkataan Umar ini, Nabi tersenyum. Nabi tahu ini adalah Islam telah memberikan hak banyak kepada wanita. Wanita diberikan hak untuk bicara. Mereka ada hak yang harus dipenuhi. Betul. Nah, maka di sini kita lihat pertengahan yang harus kita pahami dalam hidup. Ibu-ibu, anak-anak gadis kita, istri-istri kita, pada saat ternyata hari ini mereka punya hak besar di luar untuk mencari nafkah, untuk hidup, ya, bukanlah kami artinya mengkritisi bahwa kita ini wanita sudah di luar batas, bukan. Tapi kita perlu tahu pertengahan atau perlu kita ketahui adab-adab yang harus diketahui oleh wanita-wanita Aceh, wanita-wanita muslimah. Karena kita sudah masuk di ambang ini. Di ambang di mana perubahan besar sosial kita terjadi ke depan. Dulu seingat saya, ya, bahwa kalau ada wanita yang duduk di kedai kopi itu aib sekali. Mau kedai kopi kah? Hari ini jadi kafe bukan kedai kopi mungkin. Itu aib sekali. Tupo anu ya. Jadi aib. Orang tua kami mungkin tahu itu aib itu. Tapi hari ini sudah tidak aib lagi. Kenapa? Yang mereka perlu kuliah, ada istilah karena harus kuliah, kemudian jumpa dengan kawannya macam begitu, ya. Bukan lagi aib, ya. Jadi bukan lagi aib duduk di kedai kopi. Ada perubahan besar yang terjadi dalam adat istiadat kita. Nah, para ibu-ibu kaum wanita yang dimuliakan Allah, ya. Ketika ini terjadi dalam adat budaya kita saat ini, ya, masalah keluarga sedikit terancam kalau seandainya adat istiadat kita tidak kita jaga. Bagi suami, tolong perhatikan pada rasa cemburu. Kami melihat sungguh rasa cemburu ini terkikis. Perhatikanlah kepada rasa cemburu dalam diri kita. Janganlah terlalu membiarkan istri terlalu open kepada orang lain. Bahkan istilah mengantar istri bah jak kero. Menyejak jak kero.
Kalau bisa pergi sendiri, pergilah sendiri. Jangan, antarlah. Kenapa salahnya? Ada rasa cemburu sedikit dalam diri kita, membiarkan istri kita begitu saja di luar. Hana kita nyawa di samping. Lihat kepada para sahabat dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita begini, ya, bahwa Sa'ad bin Mu'az terkenal beliau adalah seorang pembesar daripada Ansar. Beliau sangat cemburu orangnya. Kata Nabi, ata'jabuna min ghirati Sa'ad, sampai beliau bilang, kalau ada yang dekat dengan istriku, aku akan tebas dengan pedang yang terhunus. Sampai urang lagam tau dengan permohonan, pedang akan keluar. Jadi begitu ghirahnya beliau, cemburunya beliau. Ya. Nabi bilang begini, ata'jabuna min ghirati Sa'ad, apakah kalian heran bagaimana ghirahnya Sa'ad, cemburunya Sa'ad? Kalau ada laki-laki yang ingin mendekati istrinya, dia siap untuk hunuskan pedang. Kata Nabi, wa ana aghyar minhu. Kalau kalian heran dengan cemburunya Sa'ad, aku lebih cemburu lagi, kata Nabi SAW. Aku lebih daripada Sa'ad. Nabi memuji Sa'ad yang cemburu terhadap istrinya, gara-gara dalam kondisi seperti ini. Cemburu yang baik, cemburu yang bagus. Ya. Nabi mengatakan, aku lebih daripada itu. Bukannya negatif dianggap oleh Nabi, tidak. Itu adalah baik. Nabi cerita lagi, ya. Bainama ana naim, idh ra'aitu fil jannah baitan. Ya. Ketika aku tidur, kata Nabi, aku bermimpi. Aku melihat sebuah rumah di dalam syurga. Kemudian di depan rumah itu ada seorang wanita, imra'atun tatawadda, seorang wanita sedang berwudu. Ini kisah Nabi dalam mimpi beliau. Ya. Lalu aku bertanya, rumah siapa ini? Wanita yang sedang berwudu itu menjawab, ini adalah rumah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Fawallaitu, kata Nabi, aku bersegera cepat menjauh dari wanita itu. Jadi Nabi dalam mimpi, ya, beliau melihat rumah di dalam syurga. Di depan rumah itu ada seorang wanita sedang berwudu, ya. Kemudian Nabi tanya, rumah siapa? Rumah Umar bin Khattab, dijawab sama wanita ini. Berarti wanita ini tinggal di rumah itu. Maka Nabi bersegera menjauh daripada wanita ini. Fawallaitu, kata Nabi, aku bersegera pergi. Kenapa? Ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau segera pergi? Ini sampai dalam mimpi begitu, ya. Zakartu min ghirati Umar. Aku teringat bagaimana cemburunya Umar. Ini berarti perumah Umar. Hang bertahu Nabi. Karena apa? Tidak ada lain, cuma Nabi di situ. Nabi menjauh. Itu di dalam syurga. Nabi ingat bagaimana cemburunya Umar. Hang bertahu Nabi SAW. Jadi biasanya kata orang, kalau dalam mimpi saja sudah seperti, ya, adat dan juga akhlak kita, sikap kita dalam mimpi saja sudah begitu, itu betul-betul kita beradab dan berakhlak mulia. Kadang-kadang orang pegang, oh malumpo lah kau, pakai hang kuci tiga, tak mau dalam, ya, melumpo, apa salah dama, ya, mimpi pun apa salahnya, ya, ya. Tapi kalau sudah dalam mimpi saja sudah kita jaga adab itu, betul-betul adab itu sudah terpatri dalam diri kita. Apabila kita, ya, mengalaminya, ya, dalam mimpi, walaupun dalam mimpi enggak berani berbuat dosa, ya, padahal belum apa salah mantiga, ya, ya. Tapi kita enggak berani berbuat dosa walau dalam mimpi, alhamdulillah adab dan akhlak itu sudah menjadi bagian terpenting hidup kita. Memang tanya menan, ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ini Umar juga begitu. Bagaimana cemburu beliau. Rasulullah SAW, saya tidak berani, ya. Bahkan ada yang bilang kepada istri daripada Sayyidina Umar, ya. Ada yang bilang kepada istri beliau, karena istri beliau selalu pergi solat subuh dan juga pergi solat subuh berjamaah dan juga solat isya berjamaah, ya. Lalu ada yang bilang kepada istri beliau, kok berani keluar, ya, solat ke masjid? Apa tidak tahu bagaimana cemburunya Sayyidina Umar? Ya, jadi terkenalnya cemburu Sayyidina Umar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai ada yang bilang kepada istri beliau, kok berani keluar solat? Kan berani keluar ja umol kan?
berani keluar pergi solat ke masjid. Kenapa berani? Kenapa enggak tahu cemburunya Umar kalau ada orang yang melihat istrinya? Kata beliau, kata daripada istri Sayyidina Umar, ma yamna'uhu minni. Apa yang menjadikan Umar cemburu dan melarangku untuk keluar? Bukankah Nabi sudah menyatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Aku tidak takut, kata istri Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Rasulullah telah mengatakan, jangan kalian larang wanita-wanita Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Sudah ada izin daripada Nabi. Inilah yang menjadikan aku tidak merasa takut akan cemburunya Umar walau pergi ke masjid. Yang ingin kita sampaikan apa? Sampai para sahabat tahu bagaimana Sayyidina Umar cemburu kepada istri beliau, sampai ada yang protes, pakai beha nutubit masjid. Hana ya cemburu Umar. Yang menjadikan beliau berani keluar karena izin Nabi, enggak boleh melarang wanita pergi ke masjid. Nah, ini memang ya, para ulama berpendapat bahwa yang cocok untuk kita ambil dalam hal ini adalah wanita-wanita ya, pergi ke masjid tidak boleh dilarang. Walau sebahagian masjid ingin hari ini menjadikan bahwa urinang bahat dirmoh macam. Ya. Tidak boleh dilarang para wanita pergi ke masjid. Nah, yang ingin kita katakan lagi apa? Ini masalah cemburu. Mohon ya, kita selaku laki-laki hari ini ya, ketika wanita sudah terbuka hari-hari seperti ini, mohon kita ada rasa cemburu. Jangan sampai hilang rasa cemburu dalam diri kita. Para ibu-ibu yang bekerja di kantor, kami melihat bagaimana pergi ke kantor, hana merasa male urinang gecukeh oragam. Hai kiwah oronyo, pahaba oronyo. Gecukeh ngon kita tempe. Begitu openkah? Kemudian ketika zuhur pergi makan atau duduk di kedai kopi berhadapan, makan bersama ya. Yang nyankan lakodrona. Bukan suami Anda di depan. Kenapa sampai open seperti itu dan tidak ada merasa suami saya cemburu? Dan di Uragampi pakan gebiarkan urinangganyan begitu terbuka sekali. Itu penyebab daripada masalah keluarga akan muncul. Ya. Islam memperbolehkan, kan saya sudah pakai jilbab, sudah pakai semua, betul, betul. Ya. Tapi apakah dengan saya pakai jilbab dengan itu berarti saya tidak harus menjaga jarak? Paling kurang jaga cemburu daripada suami kita. Para laki-laki, para suami juga adalah rasa cemburu. Karena cemburu al-ghirah yang baik ini adalah membawa kepada kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Zubair bin Awam ya, adalah menantu daripada Abu Bakar. Beliau menikah dengan siapa? Beliau menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Zubair seorang yang miskin. Nabi berikan sepetak tanah kepada Zubair. Nah, karena Zubair sering dijadikan oleh Nabi sebagai untuk masalah perang, masalah urusan militer, jadi enggak sempat beliau mengurus tempat lahan beliau. Yang bekerja Asma setiap hari. Suatu hari Asma sedang membersihkan kebun Zubair. Datang ke situ siapa? Nabi bersama dengan sebahagian para sahabat. Datang Nabi dengan sebagian para sahabat. Nabi melihat Asma sedang membawa rangkem, bahasa orang Aceh ya. Rangkem, saya tidak tahu. Rangkem ranting, sesuatu yang sifatnya onak, sesuatu yang harus dibuang, disingkirkan dari lahan. Berat beliau bawa. Nabi lewat ya. Kemudian Nabi suruh berhenti Asma ya. Kata Nabi, naiklah ke atas onta ini ya, supaya bebanmu itu ringan. Pakai ontanya. Asma ketika tahu Nabi dengan sebahagian para sahabat datang, beliau cerita apa? Bahwa beliau malu. Kenapa? Ramai laki-laki di situ. Ramai uragam di sini. Malai aja.
Padahal di situ Nabi yang suruh untuk naik ke atas onta, Nabi yang suruh. Tapi beliau nggak berani, malu. Kemudian beliau cerita lagi, aku tidak naik. Kenapa? Aku ingat bagaimana cemburunya suamiku Zubair. Cemburu suamiku Zubair. Padahal di depannya adalah asal curga orang. Yang di depannya itu asal curga orang. Nabi. Tapi tidak mau beliau. Nggak mau mendekat dan nggak mau naik. Kenapa? Beliau malu. Kemudian setelah itu, kenapa? Beliau ingat cemburu suami beliau. Ketika pulang, kisah ini beliau ceritakan, Asma ceritakan kepada Zubair. Beliau ceritakan kepada Zubair, istri beliau, kepada suami beliau, bahwa tadi ketika aku sedang membersihkan onak dan duri dari lahan, datang Nabi dengan beberapa para sahabat. Lalu kemudian Nabi menyuruhku untuk naik ke atas onta karena beratnya beban yang aku bawa. Ya. Tapi zakartu ghiratak, tapi aku ingat bagaimana cemburumu, aku tidak mau naik. Nah, istri cerita kepada suaminya. Zubair ketika dengar itu, ya, beliau bilang apa? Ghirah ahwan alayya min hamluki alan an-nawa. Sebenarnya masalah cemburuku itu lebih kecil dibandingkan dengan beban yang harus engkau tanggung. Kata Zubair, rasa cemburuku itu lebih kecil daripada bebanmu itu. Kenapa engkau tidak naik? Lihat bagaimana suami, bagaimana istri, ya, yang merasa, ya, dia harus menjaga dirinya. Ini bukan masalah batasan halal haram, tapi batasan lebih daripada halal haram. Tapi apa? Ini kehormatan suami. Saya jaga kehormatan suami. Beliau dengan siapa? Dengan orang yang asal surga. Apalagi ini mohon kita perhatikan saudaraku yang dimuliakan Allah. Kami cerita masalah ghirah ini, ya. Ghirah harus ada pada, cemburu harus ada pada suami, cemburu harus ada juga pada istri, betul. Cemburu yang baik, yang saling menjaga kehormatan, itu cemburu yang dipuji Nabi SAW. Yang sampai Nabi bilang, ana aghyar min Sa'ad, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Ini cemburu yang harus ada, harus dipelihara. Jangan gara-gara ketika istri kita, anak-anak perempuan kita terbuka di luar, rasa cemburu itu hilang. Jangan sampai hilang, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini yang kedua, kepada para istri, kepada para perempuan, kami ingin sampaikan, ya. Ingat kepada kisah daripada Sayyidina Musa, ya. Ketika beliau berjumpa dengan anak daripada Syuaib, anak daripada dua orang anak daripada Syuaib, daripada Nabi Syuaib. Syuaib ini ada yang bilang adalah rajulun saleh, bukan nabi, ada juga yang mengatakan beliau adalah nabi. Nah, ketika Musa alaihissalam, Nabi Musa telah membantu anak Nabi Syuaib untuk memberikan air untuk gembalaannya, Nabi Musa duduk sendiri. Ketika beliau duduk di bawah pohon sendiri, enggak ada makanan yang beliau makan, beliau pun tidak berkenalan, siapa kamu, kemudian dari mana asal, tidak berkenalan. Cuma beliau bantu untuk memberikan kambing, memberikan air untuk kambingnya. Kemudian anak daripada Nabi Syuaib, dua orang anak gadis pulang tanpa beliau tanyakan dari mana rumahmu, kemudian tanpa beliau tanyakan apa tidak. Kemudian salah satu daripada anak Nabi Syuaib ini yang perempuan datang menjumpai Nabi Musa tiba-tiba, yang masih duduk sendirian di bawah pohon beristirahat. Allah ketika menceritakan kisah ini dalam surat Qasas, Allah menceritakan dengan detail. Yang detail diceritakan ini harus menjadi perhatian kita. Waja'at ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi, ya, yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, ya. Maka datanglah salah seorang daripada wanita tersebut, anak Nabi Syuaib, ya. Bayangkan seorang wanita, dia enggak pernah jumpa dengan seorang laki-laki asing, kali ini berjumpa dengan seorang laki-laki asing, ya.
Lalu dia datang, Allah gambarkan dengan gambaran yang sangat ini sekali. Apa? Tamshi ala istihya'in. Dia datang dalam keadaan tersipu-sipu malu. Datang menjumpai Nabi Musa dalam kondisi tersipu-sipu malu. Imam Qurtubi menceritakan dan dalam tafsir beliau, ya, beliau menyebutkan bagaimana datangnya ini, ya. Tersipu-sipu malu ini seperti apa? Beliau cerita, pertama adalah laisat bisalfa'ah. Wanita tersebut bukanlah salfa'ah. Salfa'ah itu apa? Salfa'ah itu adalah wanita jari'ah ala rijal. Behe kuragam, di kuragam behe. Ya, berani di depan laki-laki, artinya menampakkan pegahaban lagi-lagi naju. Hai rona, menyepelai cukeh lah uragam. Hana, laisat bisalfa'ah, bukan demikian dia. Satu. Kemudian beliau bilang apa? Dia datang, ya, tasatiratu wajhiha bikummi dar'iha, bahwa dia datang dengan menutup mukanya dengan bajunya. Enggak ada penutup masker, enggak ada. Tapi karena malunya, bajunya dipakai untuk menutup wajahnya. Berarti bukan dalam kondisi memang pakai niqab, bukan, memang sengaja menutup karena malunya beliau datang. Nah, lihat, Allah menggambarkan ini adalah sifat paling agung daripada seorang wanita. Silahkan kerja di luar, tetapi jaga ini. Jaga cemburu suami. Kalau belum bersuami, maka istihya ini mesti ada, pelihara. Pelihara dengan baik. Tidak masalah bekerja di luar, tapi jaga ini dengan baik. Maka laki-laki juga, ya, disuruh oleh Allah, yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan bagi orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yaghuddu min absarihim, dan mohon dijaga pandangan mereka, dan wa yahfadhu furujahum, dan jaga daripada kemaluan. Yahfadhu furujahum, jaga pandangan kita. Pandangan saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya sebaik-baik cara kita lihat bahwa bagaimana hubungan kita laki-laki dengan perempuan itu adalah baik dan bagus, saling menjaga, ketika berbicara tidak berani menatap mata. Ketika pegahabah hanabe menatap mata. Wanita tidak menatap mata kepada laki-laki, laki-laki tidak berani menatap matanya. Bagus, itu sama-sama menjaga. Kemudian, poin yang terakhir ingin kami sampaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Hari ini, istri-istri kita, perempuan-perempuan yang ada di rumah kita, mungkin adalah anak gadis kita. Mereka butuh, ya, khusus para istri, wahai para suami, mereka butuh setiap hari tempat mereka meluahkan perasaan mereka. Wanita, siapapun dia, ingin ada orang selalu tempat dia berbagi rasa. Ini tak lain adalah kami sampaikan demi untuk menjaga ketahanan keluarga kita pada saat dunia sudah semakin terbuka hari ini. Survei dimanapun kita baca, bahwa medsos yang paling banyak memakai medsos itu kaum perempuan, 50% lebih. Terserah apa yang diisi di dalamnya. Kaum perempuan yang paling banyak memakai medsos. Maka artinya mereka lebih terbuka. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin bacakan langsung bagaimana Rasulullah menjaga istri beliau, khususnya dalam permasalahan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha jalasa fi musallahu wa jalasa an-nasu haulahu hatta tatlu'u syams. Thumma yadkhulu ala nisaihi imra'atun imra'ah yusallimu alaihinna wa yad'u lahunna fa idza kana yaumu ihdahuna kana 'indaha. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh seperti ini, maka beliau pulang, ya. Beliau pulang masuk kepada setiap istri-istri beliau, karena istri beliau lebih daripada satu. Masuk beliau ke setiap istri-istri beliau, dan apabila sampai kepada jatah istri yang mana, beliau duduk di situ.
Tapi beliau masuk semua kepada istri-istri beliau setiap pagi. Beliau tanya kondisi. Nah, kemudian ini adalah adat Nabi setiap hari. Kemudian kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa minal asri dakhala ala nisa'i fayadnu min ihdahunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah selesai salat asar, maka beliau masuk kepada istri-istri beliau. Fayadnu min ihdahunna, dan Nabi yadnu min ihdahunna. Yadnu ini apa? Ya, yadnu di sini dijelaskan oleh para ulama dalam seperti Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau melakukan madunal jima, selain daripada jima. Beliau bermesraan dengan istri beliau selain daripada jima. Setiap asar, setiap setelah asar. Pagi beliau samperinlah, beliau masuk semua ya kepada istri-istri beliau di pagi hari setelah salat subuh. Setelah salat asar, beliau bermesraan dengan istri-istri beliau. Lalu kalau malam hari, nah ceritanya ya, malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam hari seperti apa? Ini mohon khususnya kepada suami-suami Aceh ini ya. Malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana, inna nabi kana idza shalla fa in kuntu mustayqidhah haddatsani wa illa istaj'a hatta yu'dhan bis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di malam hari sebagaimana kata daripada Aisyah radhiyallahu anha, apabila aku masih belum tidur, haddatsani, Nabi berbicara denganku. Monya perumah golong Nabi berbicara dengan istri beliau. Apabila ternyata istri beliau sudah berbaring, beliau baring bersama istri beliau. Setiap wanita perlu tempat setiap malam mereka meluahkan rasa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jaga istri kita ya, jaga perasaan istri kita ya, baik sampai le abih bak kedai kopi. Jangan banyak justru habis waktu kita di kedai kopi ya. Nabi SAW melakukan yang seperti ini ya, karena memang fitrah wanita perlu setiap hari mereka perlu pertama merasa dimanja, bermesraan dengan suaminya. Nomor dua adalah tempat di mana mereka meluahkan rasa, perlu cerita. Ibu-ibu setengah jam paling kurang malam hari perlu untuk meluahkan rasa. Bahkan sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur, sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah dalam Sahih Imam Bukhari, beliau berkisah tentang 11 orang cerita masa jahiliyah. Aisyah bercerita tentang masalah jahiliyah, tentang masalah orang-orang jahiliyah, itu sampai ceritanya itu enggak sanggup kita hafal, sampai 2 halaman ya. Cerita Nabi semua mendengar saja. Aisyah yang banyak cerita terus, Nabi cuma dengar saja. Ini perasaan daripada para istri. Mereka ingin malam hari suaminya itu meluahkan rasa, tempat mereka meluahkan rasa. Ini semua mohon kita jaga dengan baik. Untuk apa? Untuk menjaga supaya ketahanan keluarga kita terjaga dengan baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka di akhir daripada ini, untuk anak-anak gadis kita, anak-anak perempuan kita, sudah masa hari ini masuk masa TikTok. Banyak yang tanya, Ustaz kenapa enggak bicara masalah TikTok Ustaz? Bapak-bapak tahu enggak apa itu TikTok? TikTok itu adalah aplikasi medsos, di mana aplikasi medsos itu di dalamnya tersedia, anak-anak kita cuma tinggal buka saja, kemudian ada lagu ya. Ada lagu, kemudian setelah itu dia tinggal berbuat hanya pakai mulut saja ya. Kemudian lagu itu bisa di style, kemudian bisa dibuat stiker-stiker yang banyak ya, supaya nampak indah videonya. Yang nyanyi orang lain, lagu memang sudah ada, kemudian musik juga sudah ada, dia hanya tinggal memperagakan saja. Apabila ya penampilannya menarik dilihat orang, maka akan banyak yang like. Ketika banyak yang like, dia akan terkenal. Maka akan muncul bintang-bintang TikTok yang baru hari ini. Bapak Ibu sekalian, ya. TikTok ini
Ini adalah aplikasi baru yang sudah tren saat ini. Anak SD, SMP dan SMA paling banyak pakai. Demi apa? Demi untuk mereka terkenal, supaya mereka viral. Maka kalau seandainya mereka hari ini sanggup menampakkan penampilan yang membuat orang suka, walaupun harus membuka aurat, mereka akan buka aurat. Mohon betul-betul kita jaga. Baru beberapa hari yang lalu di Mesir ada cerita TikTok ini mulai geger di Mesir. Apa itu? Ternyata para wanita di Mesir ada yang menjadikan ya TikTok ini untuk mereka dapat uang. Berapa siap bayar orang yang nonton, maka akan siap dia untuk berbuka-bukaan. Boleh diminta joget seperti apa. Maaf, saya tidak mau cerita masalah ini. Tapi ini terjadi, TikTok begitu. Maka anak-anak gadis kita mohon kita jaga ketika dunia sudah terbuka seperti ini. Sungguh sangat mengkhawatirkan ya. Mohon kepada ibu-ibu juga di medsos jangan memamerkan foto-foto walaupun foto mesra kita. Kami kasih tahu sedikit ini. Foto mesra kita dengan istri kita, ataupun kita sedang, biasanya orang akan memasukkan fotonya di medsos di tempat yang menyenangkan. Tempat pergi igop padahal kapaduk goi jak kenan iganya baru 3 kejak kau foto kejak mai ke gop ya. Padahal gop kapaduk goi jak kenan. Hana payah tak pegah hari bagop. Yang but tanya mesra dengan isteri kita tanya atau sigaga tajak baik sampai tanya pegah bagop. Kemudian curhat di medsos juga gop itu pun seorang isteri ketika banyak menulis di medsos masalah pribadinya, dia mendapatkan suami yang tidak bisa meluahkan rasa. Itu pun gop mendomnya. Ya, orang tahu itu, ya. Seorang laki-laki ketika melihat foto drone mesra jak phone kalian lihat. So permohonan. Oh nyo gop permohonan. Ya. Laki-laki dengan secara fitrahnya langsung akan melihat kepada drone kalian, pecik permohon drone. Permohon drone kalian ke zoom. Oh nyo permohon kau. Mereka akan melihat itu. Jadi mohon dijaga. Jangan sampai medsos ini meretakkan keluarga kita. Nah, maka dari sini kami mohon atas segala kekurangan, inilah pesan kami. Pada saat dunia sudah terbuka, istri kita sudah di luar, kemudian banyak para wanita sudah bekerja di luar. Pada saat inilah adab Islam wajib harus kita jaga dengan ketat. Bukan kita tidak memperbolehkan wanita kerja di luar, tapi ketika dunia sudah terbuka begini, adat dan juga adab-adab dalam Islam itu mesti kita jaga dengan ketat ya. Mudah-mudahan Allah jaga istri-istri kita, Allah jaga suami-suami kita, dan juga Allah jaga anak-anak perempuan kita ya dengan penjagaan yang sesuai dengan syariat Islam, dan Allah jadikan mereka semua adalah pelipur lara kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir sedikit lagi ya, bahwa kenapa sedikit anak-anak kita datang ke masjid. Mohon safari subuh, mohon ini ada masukan sedikit daripada kami ya. Safari subuh dari dulu seperti ini, tapi tidak bertambah anak-anak kita. Kenapa? Kenapa tidak bertambah anak-anak kita? Kalaulah bukan pada saat subuh kita datang dengan keluarga kita, bawa anak-anak kita. Mohon ya, ketika safari subuh ini saatnya paling kurang ya, kita ajak anak-anak kita memperbanyak untuk datang ke masjid. Jadikan ajang safari subuh, lebih daripada itu adalah untuk menjaga keluarga, dan ajak anak-anak kita untuk datang ke masjid. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبل الله. تفضل تفضل. تعال تعال.